Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rahra Nur Asyifa Toni dengan NIM 2304020011, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di sini saya akan menjelaskan ayat-ayat ekonomi tentang harta, bekerja, dan upah, serta konsumsi dan produksi. Adapun pembahasan pertama yaitu mengenai harta pada surah Ali Imran ayat 14 yang bunyinya Suyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minas sahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars salika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab, yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Adapun penafsirannya surah Al-Imran yaitu tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Arab Saudi, di mana dia menafsirkan yang berbunyi dijadikan indah bagi manusia untuk mencintai apa saja yang mereka sukai berupa wanita, anak-anak, kekayaan yang berlimpah seperti emas, perak, dan kuda-kuda yang baik, dan binatang-binatang ternak semisal unta, sapi, dan kambing, serta tanah yang dijadikan untuk cocok ditanam dan berladang. Semua itu adalah pesona kehidupan dunia dan perhiasan yang akan sirna. Dan Allah di sisinya terdapat tempat kembali dan pahala yang baik, yaitu surga. Pembahasan kedua yaitu mengenai bekerja pada surah An-Nisa ayat 32 yang bunyinya wala tatamannau ma qadallahu bihi ba'dikum ala ba'di lirrijali nazibum mimma kazzabu walin nisa'i nazibum mimma kazzabu wallahu min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alim, yang artinya dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah Allah lebihkan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Adapun tafsir dari Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia yang bunyinya dan janganlah kalian berharap memperoleh sesuatu yang Allah unggulkan dengan sebagian orang di atas sebagian yang lain berupa bakat-bakat, jumlah rezeki, dan lainnya. Maka sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi kaum lelaki bagian tertentu dalam bentuk balasan sesuai amal perbuatan mereka, dan Dia menjadikan bagian bagi para wanita dari apa yang mereka perbuat. Dan mintalah kepada Allah Zat yang maha mulia lagi maha pemberi karunia, supaya Dia memberikan sebagian dari karunia-Nya sebagai pengganti dari sekedar berharap-harap belaka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, dan Dia lebih mengetahui apa yang memperbaiki keadaan hamba-hambanya terkait apa yang Dia bagi-bagikan kepada mereka berupa kebaikan. Yang ketiga yaitu mengenai upah pada surah Al-Kahfi ayat 30 yang bunyinya innal ladzina amanu wa amilus solihati innala nudi'u ajra man ahsana amala, yang artinya sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Nah, adapun tafsir yang saya ambil yaitu tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia
Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal salih bagi mereka balasan yang paling besar. Sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala-pahala mereka dan tidak pula menguranginya atas kebajikan yang mereka perbuat sebaik-baiknya. Adapun tafsir yang kedua yaitu tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markas Takzim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Prof. Dr. Imad Suhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal salih tidak akan kami sia-siakan pahala amalan mereka tersebut. Mereka adalah orang-orang yang meraih derajat yang tinggi dan akan mendapatkan surga-surga yang mereka tinggali selamanya. Di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir di bawah istana-istana mereka. Mereka akan berhias di dalam surga dengan gelang-gelang emas dan memakai pakaian hijau dari sutra yang tipis dan tebal. Mereka akan duduk di atas dipan-dipan dan bersandar di bantal-bantal. Sesungguhnya sebaik-baik balasan adalah surga dan kenikmatannya, dan surga adalah sebaik-baik tempat tinggal bagi mereka. Yang keempat yaitu mengenai konsumsi pada surah Al-Baqarah ayat 172 yang bunyinya ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar menikmati makanan dan rezeki yang halal. Rezeki yang halal adalah rezeki yang didapatkan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan syariat Islam. Adapun tafsir dari Al-Muyassar atau Kementerian Agama Arab Saudi, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang lezat lagi halal yang telah kami rizkikan kepada kalian. Dan janganlah kalian berbuat seperti orang-orang kafir yang mengharamkan makanan yang baik-baik dan menghalalkan makanan yang menjijikan. Dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang agung yang diberikan kepada kalian dengan hati, lisan, dan anggota tubuh kalian. Jika kalian memang orang-orang yang betul-betul tunduk kepada perintahnya, mendengarkan lagi taat kepadanya, mendengarkan kepadanya saja tanpa menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Adapun tafsir Al-Mutaksar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Syalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, makanlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian dan Dia perbolehkan untuk kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah secara lahir dan batin atas semua karunia yang Dia berikan kepada kalian. Salah satunya bentuk syukur kepadanya adalah melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhi maksiat terhadapnya. Ini jika kalian benar-benar mengabdi kepadanya semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Dan yang terakhir mengenai produksi pada surah An-Nahl ayat 65 yang bunyinya wallahu ansala minas sama'i ma'an fa'ahya bihi arda ba'da mautiha inna fi zalika la ayatan liqaumin yasma'un, yang artinya dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajarannya. Adapun tafsir mengenai ayat ini yaitu tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Dan Allah dialah yang menurunkan hujan dari awan lalu mengeluarkannya dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dari tanah
setelah sebelumnya tandus lagi kering. Sesungguhnya dalam kejadian diturunkannya air hujan dan ditumbuhkannya tanam-tanaman, benar-benar terdapat bukti petunjuk atas kuasa Allah untuk membangkitkan yang sudah mati dan menunjukkan sifat keesaannya bagi kaum yang mau mendengar dengan baik, merenung, taat kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Nah, tafsir dari Al-Muqtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, yaitu Allah menurunkan hujan dari ketinggian dengan Allah menghidupkan bumi, yaitu menumbuhkan pepohonan di atasnya, padahal sebelumnya bumi itu tandus dan kering. Sesungguhnya diturunkannya hujan dari arah langit dan ditumbuhkannya pepohonan di muka bumi. Dengan hujan tersebut mengandung bukti nyata atas kekuasaan Allah bagi kaum yang mendengarkan firman Allah dan merenungkannya. Itulah tadi pembahasan materi mengenai ayat-ayat ekonomi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.